Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ukhti dan akhi fillah, bertemu lagi bersama saya Putri Dan saya Asia di channel YouTube Wong Solo Group segmen dakwah Al-Jannah bersama meraih syurga. Masya Allah. Gimana nih Put kabarnya Put? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Asia. Kok lemes sekali Put? Kenapa Put? Masa kayak gini lemas? Iya, kita harus semangat Put, karena kita ini ingin memberikan informasi ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Nah, tentunya di podcast Al-Jannah ini ya, kita akan membahas seputar ibadah yang tentunya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bener dan menambah banget, keimanan Put. kita dari yang kecil sampai yang besar ya Sia ya, Masya Allah. Oke. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan kita, mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh rekan Wong Solo Group kita. Pada saudara kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat memberikan kita keberkahan dan kelancaran untuk acara kita hari ini. Amin. Allahumma amin. Asia, kita mention kembali bahwa perusahaan Wong Solo Group kita ini menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai landasannya dalam berbagai aspek ya. Bener banget Bu. Nah salah satunya itu terdapat di Quran Surat At-Taubah ayat 20 yang sering banget kita mention nih ya Put. Jangan bosan ya. Iya jangan bosan. Kalau bisa tuh memang harus dihafal ya Put, dicatat karena emang
itu bisa jadi pedoman untuk kita semua Insyaallah. gitu. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya nih Put, orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya dan akan Allah beri kemenangan. Tambahannya nih Put, karena hari ini kita ngebahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah. Nah, tambahannya itu terdapat di Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi emang kita disuruh untuk menyuruh kebajikan. kepada kebaikan ya. Benar. Jadi itulah tambahan dari ayat yang mungkin akan menjadi tema kita hari ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Oke deh, tentunya nanti akan kita panggilkan ya Ustadz dari tim dakwah Wong Solo Baiklah, Group. Masya Allah. sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat 2 varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Nah, Masya Allah itu tadi ya iklan dari Makanku Ready Meal. Makanan sehat siap saji masa kini. Masya Allah. Udah ada pemanasnya jadi ya, Bener Siah ya. banget. Jadi bisa masak di mana aja tanpa perlu kompor listrik. Benar. Tinggal dituangin air ke pemanasnya, Praktis. bisa langsung makan dalam kondisi hangat. Hangat. Masya Allah. Masya Allah. Dia saya Luar makanku biasa. ini ya. Loh, siapa ini? Kok sudah ada Ustadz aja gitu. udah ada Ustadz aja, tling gitu ya. Langsung dia. Masya Allah. Oke deh, Asia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sangat baik ya. Sangat baik. Alhamdulillah. Mbak Asia dan Mbak Putri. Insya Allah, Insya Allah, alhamdulillah baik ya. alhamdulillah baik ya Put. Insya Allah. Nah, Ustadz tadi nih Asia udah mention ya bahwa pembahasan kita kali ini mengenai amar ma'ruf nahi mungkar ya Ustadz ya. Ya, betul sekali dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mungkin teman-teman kita, akhi ukti fillah di rumah nih ada yang belum tahu nih kira-kira apa sih itu amar ma'ruf nahi mungkar Ustadz. Coba Ustadz bantu memberi pencerahan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para insan perusahaan Wong Solo Group dan juga Mbak Asia dan Mbak Putri yang insyaallah rahimani wa rahimakumullah, yang kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Ini adalah sebuah istilah, baik itu secara bahasa ataupun secara syariat, ya kan? Jadi kita ketahui dulu nih, amar ma'ruf nahi mungkar ini secara istilah, secara bahasa ini apa sih artinya? Kan ada 2 itu, ada amar ma'ruf, kemudian satu lagi ada Nahi mungkar ya. Amar ma'ruf secara bahasa yaitu amar
al-amru bil ma'ruf, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf, kepada sesuatu yang baik. Maka dalam segi bahasa, amar ma'ruf ini mengajak kepada yang baik, apapun itu. Atas nama mengajak kepada kebaikan itu namanya amar ma'ruf. Dan wan nahi anil munkar, dan melarang daripada yang tidak baik. Ya, sebaliknya dari yang amar ma'ruf tadi gitu ya. Melarang daripada yang mungkar, yang tidak disukai gitu. Tapi secara syariat ini yang lebih dalam lagi artinya, bahwa amar ma'ruf yaitu mengajak orang kepada yang ma'ruf yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu adalah kebaikan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi kebaikan-kebaikan yang mendatangkan rahmat Allah. Gitu Mbak Putri. Kemudian karena mengajak kepada kebaikan ini kalau secara syariat adalah kebaikan yang benar-benar dari Allah, karena ada kebaikan kadang-kadang tidak baik di mata manusia tapi baik di mata Allah, ya kan? Contohnya misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa ketika ada orang yang berzina maka hukumnya adalah dengan dicambuk dan dirajam. Begitu juga kan? Tapi kan secara manusia mungkin itu menganggap bahwa itu hal yang tidak baik, tapi itu kan perintah Allah gitu ya. Nah, kemudian itu pasti ada hikmahnya ya. Ya, hikmahnya luar biasa. Kemudian begitu juga dengan nahi mungkar. Jadi melarang orang daripada berbuat keji, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang-orang yang melakukan itu seperti tadi firman Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Semoga dengan adanya podcast Al Jannah ini ya kita bisa mengajak kepada amar ma'rufnya, benar ya, amar ma'rufnya insyaallah. Dan semoga Ukhti dan Evila dan Insan Solo Group juga bisa mengamalkan amar ma'ruf ini dengan cara meng-share video podcast kita. Benar, karena kan amar ma'ruf nahi mungkar, kita mencegah kemungkaran itu kan seperti mana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kata Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, kata Rasulullah, fayughayyiru biyadihi, maka rubahlah dengan tangan, ataupun diisyaratkan dengan kekuasaan. Jadi ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, maka bagi orang yang mempunyai wibawa di situ, yang mempunyai jabatan, misalnya kita bicara kekuasaan. Ini bicara lebih lebih detailnya bahwa di perusahaan misalnya gitu ya, bahwa ketika ada kemaksiatan yang dilakukan oleh anak-anak didiknya ataupun dalam tanggung jawabnya, maka harus dia rubah dengan kekuasaannya. Tapi kalau misalnya dia tidak punya kekuasaan, kata Rasulullah, fa illam yastatni, jika dia tidak mempunyai kekuasaan, maka boleh fabilisani, dengan lisan, dengan mulutnya, dengan lisannya, dengan perkataannya, tapi tetap dengan perkataan yang baik. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Jadi tidak boleh kita mencaci maki orang ketika melihat orang lain berbuat salah, berbuat maksiat, tetap dengan kata-kata yang baik. Dan kemudian kata Rasulullah, kalau tidak sanggup dengan lisannya, karena mungkin ketika kita melihat orang berbuat maksiat kemudian kita tegur orang itu, bisa jadi dia marah ke kita dan bahkan bisa memperoleh kemudaratan yang lebih lagi. Jadi berantem ya Ustaz. Jadi berantem akhirnya ya kan. Padahal kita cuma ngingetin gitu ya. Tapi akhirnya jadi kadang memang itu yang bikin orang mungkin malas untuk mengingatkan kebaikan. Nah, begitu. Takut enggak diterima. Takut enggak terima, malah ya udahlah urusanmu aja. Kadang pun ada yang bilang kayak, ya urusan gue, agama-agama gue gitu ya kan. Tapi dijawab lagi, yang dosa lu, yang maksiat lu gitu kan. Musibahnya bareng-bareng. Iya juga, ya benar. Itu yang ya. Itu yang enggak like gitu ya. Enggak like, bukan gelai tapi enggak like. Masya Allah, Ustadz muda kita ini Masya Allah ya. Tapi memang di perusahaan Wong Solo itu sendiri ya Put, memang udah diterapkan ya Ustadz, bahwa kita itu memang menggalakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Benar karena sekali. Di perusahaan
Uang Solo Group itu memang misalnya contohnya seperti pacaran ya Ustadz. Benar. Jadi emang gak ada tuh. Jadi kalau ada yang pacaran tuh kita Iya. kalau Masya memang Allah, kita bisa audiensikan, kita bisa ngomong baik-baik, kita nikahin kan Ustadz. Kalau Benar. enggak dipisah tuh Bu. Jadi memang benar-benar menjaga banget nih. Bye Julia. Bye gitu. Jadi emang Masya Pak Puspo ini kan memang mempunyai kekuasaan ya sebagai Benar. pemimpin. Jadi memang Ada power benar Ada ada powernya. powernya untuk melarang nahi mungkar tadi. Dan yang terakhir ini, kemudian kata Rasulullah SAW, kalau misalnya dengan lisan juga nggak sanggup, tidak mampu dia menjelaskan karena mungkin keterbatasan kata-kata ataupun karena memang powernya nggak ada di situ, maka fabi qalbi. dari doa. Dari doa ya Ustaz. Dari hati kita doakan, tapi bukan berarti dari hati kita membenci, nggak boleh. Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk membenci kepada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak dibenarkan. Maka kita doakan teman kita, saudara kita yang selalu larut mungkin dalam kesalahan, dalam maksiat, fabi qalbi, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. The power of doa lah kalau gitu ya Put. Iya. Kalau semua udah kita lakuin, lisan juga enggak, kekuasaan juga enggak, ya the power of doa lah ya. Insya Allah dia kembali ke jalan yang benar. Amin. Amin. Dan berarti itu tadi ya Ustaz ya, bahwa perintah untuk berbuat kebaikan itu amar ma'ruf memang langsung dari Allah Subhanahu wa Dari Allah taala ya Subhanahu Wa Taala. kan. Itu kan disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat yang 104 ya. Seperti yang kita bacakan di awal pembukaan tadi, bahwa wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, bahwa kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi tugasnya adalah menyuruh kepada yang ma'ruf, kepada yang kebajikan. Nah, dan kemudian wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Jadi tugas kita hidup di dunia ini udah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak semua itu orang-orang itu harus dalam keadaan misalnya semua belajar, semua begini, enggak. Ada sebagian ini kata Allah, wal takum minkum, sebagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Masya Allah, memang udah diatur ya Pu. diatur. Untuk adab saling menasihati juga diatur, amar ma'ruf nahi mungkar juga diatur ya. Masya Allah sekali. Nah, Ustaz, lalu untuk syarat untuk amar ma'ruf itu sendiri apa aja sih Ustaz? Syarat-syarat untuk kita mengajak pada kebaikan itu apa aja? Sebenarnya kita semua wajib mengajak kepada kebaikan gitu, mengajak orang untuk tahu bahwa ini adalah hal yang baik dan melarang orang daripada bahwa kamu tidak boleh melakukan ini karena ini hal yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Cuman ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, bahwa yang pertama, ia tahu sesuatu yang diperintahkan dan sesuatu yang dilarang. Jadi ketika bicara ia tahu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan sesuatu yang dilarang, sama dengan dia adalah orang yang Islam, kemudian baligh, kemudian dia berakal. Kita kan nggak mungkin tahu yang dilarang oleh Allah kalau dia tuh bukan orang Islam gitu ya. Dan pastinya beriman ya kan? Yang pastinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin pentingnya di situ ya Bud. Nah, kemudian dia harus orang yang baligh, kemudian dia orang yang berakal. Nggak boleh orang yang tidak waras tiba-tiba menyeru kepada kebaikan gitu. Tapi mungkin kita belum tahu itu beneran baik apa enggak Iya. gitu. Sumbernya dari mana? Siapa yang nyuruh berbuat itu Iya, gitu benar. kan? Insyaallah. Kemudian syarat yang selanjutnya bahwa tujuannya itu harus dipertanyakan juga gitu ya. Tujuan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini tujuannya apa? Apa buat pamer aja? Apa biar orang-orang tahu di sosial media dia bahwa dia itu orang yang beramar ma'ruf gitu. Nah, tapi makanya di sini syarat yang selanjutnya adalah lillahi ta'ala. Kembali lagi Put, innama a'malu binniyat. Innamal Kembali ke a'malu niatnya ya binniyat. Ustaz. Benar sekali. Memang niatnya harus kita lillahi ta'ala, enggak boleh karena biar pamer lah gitu atau biar dilihat orang, apalagi di media sosial ya kan Put. Kita enggak tahu nih apa-apa niatnya. Karena kalau niatnya nggak benar, meskipun dia uploadnya status yang Ya, baik, benar. tapi jatuhnya kan Iya, beda kan? iya benar. Iya, benar. udah bukan lillahi ta'ala lagi. Hanya mendapatkan pujian, jadi hilang lah ya rianya itu tadi. Nah, kemudian syarat selanjutnya lagi, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini mengajak ke jalan Allah seperti yang tadi yang saya sebutkan itu, Mbak Asia. Bahwa orang yang mengajak kepada jalan yang baik, ke jalan Allah, ud'u ila sabili rabbik,
bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Tetap dengan kata-kata yang baik. Kata-kata Kita tidak boleh menegur orang dengan kata-kata yang bisa membuat menyakiti hatinya. Walaupun sebenarnya mungkin yang dikasih itu baik ya kan, tapi bahasanya kasar gitu. Bahasa jadi dan metodenya itu tidak gitu. diinginkan. Karena kan memang katanya nggak boleh kan Put, ngasih tahu di depan orang depan umum ya Ustaz. Nah, Jadi itu emang juga harus poin penting. harus dipanggil, adabnya ada ya kan Put. Ya, Jadi benar emang sekali. biar dia juga mungkin nggak malu atau Iya, itu benar. memang adabnya ya Ustaz. Iya, biar dia bisa introspeksi diri. Jadi kalau kita tegur di depan teman-temannya, itu kan sesuatu yang Jatuhnya dibenci oleh kayak Rasulullah. memalukan ya, mempermalukan orang Iya, itu. iya, benar, Nah, itu benar. sangat dilarang oleh Rasulullah. Masya Ya itu Allah. tadi ya, misalnya kita udah berusaha menyampaikan dengan baik aja, Iya, benar. terkadang orang masih bisa tersinggung. Apalagi kita langsung barbar. oh gitu sih itu nggak boleh loh. Makin dibarbarin. Malah jadinya berantem Berantem ya mudarat kan. lagi. Harusnya ya kita kan? malah amar ma'ruf nahi mungkar, Benar. malah jadinya Nah, berantem. itu nahi mungkar Nahi ya. mungkarnya ya, kena nahi mungkarnya Kena nih. nahi mungkarnya. Nah, kemudian syarat selanjutnya juga orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar ini harus seorang yang memang mempunyai kesabaran. Jadi nggak boleh yang seperti tadi tuh, nggak boleh barbar gitu. Nggak ya. boleh barbar, emang harus sabar lah ya. Nggak boleh barbar. Nggak boleh barbar ya Ukti. Nggak boleh begitu, durhaka kamu ya. Itu kan bahaya. Iya benar, harus memang didekati dulu baik-baik Benar. ya Ustaz, dikasih tahu, kamu salah loh, ini loh yang benar ya, Masya Allah. Mungkin kita kadang caranya mungkin nggak langsung kita bilang salah Salah, ya Ustaz. ya, benar. Kita jelaskan dulu bahwa ini kalau menurut agama kita nih gini loh hukumnya gini. Atau bahkan gitu kita ya kasih kan. hadisnya gitu ya kan Put, jadi dia bisa baca Auzubillahi sendiri. minasyaitonir Nggak gitu, sabar kan, nggak boleh barbar. Kan begitu yang diajarkan sama Rasulullah, gitu kan? Iya. Nah, kita bisa mencontohkan bagaimana metode dakwahnya Rasulullah, bahwa Rasulullah itu berdakwah bukan cuma dengan ilmu yang beliau miliki, tapi dengan akhlak, dengan adabnya, dengan sopan santunnya. Nah, makanya ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Mbak. Masya Allah. Oke deh, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita Ustadz Asia, kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah, Masya Allah itu tadi ya iklan dari Wong Solo Group. Masya Allah, terlalu banyak inovasi yang telah diberikan Wong Solo Group kepada kita. Alhamdulillah ya, semakin mempermudah nih Bener buat banget. kita yang mau mengkonsumsi produk-produk Wong Solo Group ya. Dalam bentuk apapun ya Put. Iya, nah Ada ini termasuk sambal. ada yang ready to cook, Bener banget. ayam, bebek, ikan ya. Dan ini ada minuman rempah-rempah, Iya. Ustadz. Udah coba belum kemarin, Ustadz? Kemarin saya coba, rasanya Masya mantap Allah. banget dan khasiatnya itu langsung Boleh terasa. kita buatin nih kayaknya, boleh kita buatin, boleh ya, kru. Boleh dibuatin tolong. Nggak ada yang mau buatin, lagi sibuk, mohon maaf. Nggak apa-apa, nanti buatin. Kan ini sudah sangat instan ya. Praktis, Tinggal praktis. kita Tinggal tuangkan air tuang panas air kan langsung. Bisa bikin sendiri ya, Iya Ustadz benar. ya. Jadi tidak Kita repot-repot. panasnya sebentar, tapi khasiatnya ke tubuh besok kan, Masya Allah luar Masya biasa. Allah. Karena kan Rempah-rempah ini yang luar biasa. rempah-rempah emang
emang langsung dari Emang Allah kan, langsung tumbuh-tumbuhan Allah, kan, benar. insya Allah Jadi emang gak ada manfaatnya luar biasa. bahan-bahan kimianya ya kan Put. Benar. Insya Allah. Kita kembali ke amar ma'ruf nahi munkar. Nah Ustadz, jadi kan ya kita tahu nih ya, insya Allah kalau kita mengajak kepada kebaikan pasti yang datang juga kebaikan juga kan Ustadz. Juga benar. Tapi gimana kasusnya kalau amar ma'ruf ini sendiri tidak ditegakkan? Dalam artian berarti kita udah nggak saling peduli nih mau mengajak pada kebaikan. Jadi kayak lo gue Iya, gitu kan benar. jadinya. Nauzubillah Gimana min tuh zalik, Ustadz? ya. Nauzubillah min zalik. Itu perkara hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika amar ma'ruf tidak ditegakkan lagi, orang-orang udah pada cuek, orang-orang tidak peduli mau ada orang di jalan Allah, mau orang berpaling di jalan Allah, ini sudah nggak peduli lagi. Maka yang terjadi adalah ketika saling cuek ini terjadi, maka hal yang sangat-sangat dikhawatirkan adalah yang pertama, pelaku maksiat, orang yang selalu berbuat dosa, ini akan terus-menerus melakukan banyak ya, dosanya. Ustaz, benar. Jadi mereka rasa takutnya udah nggak ada. Karena kenapa? Nggak ada lagi yang Gak ada yang mengingatkan. mengingatkan, gak ada yang peduli juga ya Ustaz. Udah nggak ada Jadi yang peduli lagi. dia lost deh. Lost. Makanya kan sekarang ini sudah terbukti kan. Jadi walaupun Tanda akhir belum zaman ya. benar. Iya, Maka ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang seperti ini. Maka kita saksikan sendiri sekarang. Seperti zina, seolah-olah zina itu udah hal yang biasa Iya, gitu. benar, udah Bahwa biasa banget. pernikahan itu kalau belum hamil duluan kayaknya nggak like deh, Iya. nggak seru gitu. Enggak gini saat lagi kan kalau ada yang mungkin hamil nikah ya udah ya biasalah gitu Kalau orang-orang jadi itu nggak jadiin Bener. malu gitu loh. Kadang kan kalau orang tua kita zaman dulu tuh ya sebuah aib gitu itu ya. sebuah benar-benar aib kalau Aib bisa banget anaknya itu pokoknya. dipindahkan ke kampung Benar. lain gitu. Ini Bahkan sekarang kan dalam fikihnya begitu, ketika ada orang yang berbuat zina, maka dia harus dipindahkan, di karantina gitu di bener. tempat yang lain. Sekarang malah dipublikasikan Masya gitu. Allah, bangga gitu. Malah dalilnya tuh ya udah sebagai pembelajaran, kalau salah jangan diikuti gitu. Tapi kan sebenarnya tuh aib ya kan Put. Jadi emang harus ditutup rapat-rapat gitu. Ustadznya kan juga orang Aceh kan, seperti yang kita ketahui juga bahwa di Aceh kan menerapkan Hukum Islam ya, syariah. cambuk ya kalau ketahuan nauzubillah berzina atau pasangan homoseksual dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya kalau menurut Putri itu lebih ke hukuman sosial ya, Iya, Ustaz, ya. hukuman sosial. Karena mereka tuh dipajang di depan halayak. Mungkin ditonton kalau banyak kalau orang. cambukannya mungkin nggak tahu Nggak- kuat atau enggak iya. tahu ya, Iya. wallahu alam ya. Tapi hukum sosialnya ya Put. ya hukuman sosialnya itu ya itu supaya dia nggak mengulang lagi. Jadi semua orang tahu oh itu yang berzina pasti seharusnya Iya, malu ya. malu banget. Nauzubillah min zalik ya kan. Nauzubillah. Jadi hukuman sosial supaya sadar Iya, ya. ini kan. malah mungkin di publik Put Enggak, kalau kadang ini malah ditutup-tutupi yang seperti itu kan. Maksudnya ya udahlah habis itu udah berzina, hamil Ya udah udah, dinikahkan. nikahin gitu. Padahal hukum nikahnya kan sebenarnya nggak Ya solusinya gitu. nggak seperti itu gitu ya kan. Iya. Makanya ketika amar ma'ruf dan nahi munkar tidak ditegakkan lagi, bukan cuma itu yang terjadi. Yang terjadi bahwa orang-orang itu akan menghalalkan segala cara. Bahkan yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal. Jadi sudah gak ada lagi titik terangnya ini di mana. Gak Jadi ada remnya udah nih ya San. kacau udah. Nah, yang paling bahaya azab Allah yang turun. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ketika tidak ada lagi di antara umatku yang peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka akan Allah kirimkan bencana. Dan ketika Allah kirimkan siksa dan bencana itu, mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, hilangkanlah bencana, dengan doa tolak balanya berbagai macam mereka berdoa. Tapi apa yang terjadi? Allah sudah tidak lagi mengabulkan doa-doa mereka. Ini na'udzubillah min zalik. Ini yang kita khawatirkan. Kita lihat aja deh keadaan kita sekarang nih. Bencana, berbagai macam bencana di berbagai macam tempat, berganti-ganti bencananya. Orang bukan nggak berdoa, semua orang berdoa. Tapi ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di masa kita ini ya. Amin. dan kasihan juga ya anak cucu kita nanti itu gimana gitu. Makanya memang harus kita tekankan Maka pendidikan harus agama tekankan. itu Benar banget, harus Bu. wajib. Benar. Dan ini memang yang diperhatikan oleh Bapak Puspordo ya, Bu. Benar. Jadi memang benar-benar takut nih, misalnya nih kan contoh tadi pacaran di satu outlet, mereka bareng-bareng. Jadi takut tuh ajab itu turun di outlet itu. Kan nggak ajab tuh nggak langsung bencana nih Put ya. Iya. Mungkin di Ada macam-macam lah ya, ada sebagai macam-macam teguran sebagai Allah teguran ya. Allah gitu. Musibah Jadi gitu. musibah apapun dari berbagai arah gitu. Jadi saking Pak Puspo itu mementingkan itu, dan itu semua udah diatur ya Ustaz. Udah Jadi diatur. tim dakwah juga bisa
bisa mengarahkan bagaimana bisa atau dinikahkan atau memang mungkin atau saking nggak maunya tuh mungkin belum siap dinikahkan atau sebagainya, ya udah dipisah gitu Put. Ya goodbye. Satu outlet Papua, satu outlet Aceh. Goodbye beneran. Bahkan ada yang sampai dipecat loh Put. Maksudnya kalau memang dia mungkin nggak nurut banget ya, karena kan memang kita mementingkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Saya tidak mau mengikuti peraturan yang mana peraturan kita sendiri sesuai dengan syariat ya. benar banget. Iya, Masya Allah. Karena ketika azab Allah turun itu bukan ke si pelaku nggak maksiat. pilih-pilih ya. Semua diratakan satu semua. outlet itu satu wilayah ya Put. Padahal mungkin yang melakukan zina itu cuma satu gitu. Tapi yang kena tuh orang-orang soleh, mungkin bahkan yang dia nggak pernah berpikir gitu loh. Ya karena itu tadi datangnya ya kena semua, nggak pilih-pilih ya kan. Lo yang buat yang kena semua bos. Mohon maaf Sementara gitu. orangnya bilang kan gue yang ini kok lo yang sibuk bener. gitu ya kan. Kan ini dosa-dosaku gitu. Tapi Dosa-dosamu azab Allah tapi azab kita bareng-bareng loh, nggak satu-satu. Bener. Kalau azab-azab sendiri ya nggak apa-apa ya kan, ini enggak. Nauzubillah. Nah lalu Ustadz apa aja nih sebenarnya tadi secara tidak langsung juga udah menjelaskan ya hikmah dari amar ma'ruf itu, tapi lebih enak lagi biar Ustadznya memperjelas lagi nih hikmah dari amar ma'ruf nahi mungkar. Hikmahnya adalah ketika Allah memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar dan umat juga melaksanakan dan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka ini adalah untuk menjaga keseimbangan kehidupan di muka bumi. Ya maksudnya biar kehidupan manusia ini lebih terarah kepada jalan yang baik. Kan kita bisa ngebayangkan kalau misalnya orang udah nggak peduli lagi kepada amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang terjadi adalah apa? Bencana di mana-mana. Azab Allah akan turun. Maka dengan ditegakkan amar ma'ruf, maka hikmahnya adalah kita bisa hidup dengan penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Insyaallah ya. Jadi memang hikmahnya itu kita terjauh dari azab ya pastinya ya Put. Dan emang kita mencari rahmat ya, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itu tadi karena kalau di dunia ini nggak ada keseimbangan ya kacau dong. Serabutan dong bos Maksudnya gitu. nggak ada lagi yang bisa Karena kalau nggak ada seperti itu kan manusia cenderung selalu berbuat sesuka hawa sesukanya. nafsunya. Hawa nafsunya ini yang terlalu kedepankan. Maka dengan adanya amar ma'ruf bisa menyeimbangkan. Saling mengingati juga. Karena kan manusia ini tidak bisa menghilangkan hawa nafsu, tapi bisa mengatur hawa nafsu, mengontrol hawa nafsunya. Benar-benar. Ya itu tadilah pentingnya kita berbuat kebaikan dan tentunya mengajak juga orang lain untuk berbuat kebaikan ya. Benar banget. Karena kalau nggak saling mengingatkan lagi ya udah takutnya udah bener deket kiamat banget. Apalagi memang kita akhir zaman nih ya kan. Maksudnya jangan diperdayakan juga, jangan terlena juga. Kita tetap harus mengontrol semuanya gitu. Jadi saling mengingati lah nih ya. Ukhti dan Aifillah Insan Perpecahan Wong Solo Group. Mungkin kalau ada yang ini kayaknya dia salah nih, ayolah saling-saling mengingati gitu. Jadi ya apapun medianya ya Put, langsung ataupun memang media sosial, tapi tergantung medianya lagi. Dan kadang kita bisa bilang ke teman juga loh, misalnya kayak misalnya aku ada salah, tolong diingatkan ya gitu kan. Gitu. Kadang kita kan suka kelupaan atau gimana gitu kan. Dan itu tadilah fungsinya kita berteman dengan orang-orang yang soleh, beriman. Jadi bisa saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Masya Allah. Semoga Allah karuniakan kepada kita selalu teman-teman yang baik, saudara-saudara keluarga yang baik ya, soleh, sehingga bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Amin. Baiklah Ustadz, alhamdulillah kita sudah di penghujung podcast kita kali ini ya. Sebelum kita tutup, marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh rekan Wong Solo Group kita. Kepada saudara, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb kami, tegakkanlah syariat Islam dalam rumah tangga kami, dalam perusahaan kami, dan dalam negara kami.
dan jadikanlah Wong Solo Group rumah makan yang halalan thayyiban mubarakah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waqdini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, jauhkan kami dari rezeki yang haram, dan kayakanlah kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak meminta selain kepadamu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut dapat memberikan kita keberkahan dan insya Allah ilmu yang bermanfaat yang kita dapat di podcast hari ini. Amin, Allahumma amin. Baiklah Ustadz Asia, kita tutuplah episode kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah kita ketemu lagi ya Put di episode selanjutnya dengan materi menarik lainnya ya insyaallah. Dan terima kasih kepada Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Dan Wong Solo Group. Jazakallah khair. Oke deh. Baiklah akhi dan ukti fillah, akhir kata saya Putri dan saya Asia undur diri. Atas salah dan hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.